المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإلى جميع الملائكة المقربين والناس الحمد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. قال وأشار إلى لسانه. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu la yu'adzibu, orang bakal memberikan azab, menyiksa sapa Allah bidam aini, sebab apa ya, mengunculnya air mata, wala bihuznil qalbi, lan ora sebab susahnya hati, walakin tetapi yu'adzibu, memberi azab, mengadab sapa Allah bihada, kalau iki perkara. Qala sapa Rasul wa asyara ila lisanihi, kemudian Rasul menunjukkan, memberikan isyarat sapa Rasul ila lisanihi, mari lisan Rasul. Allah itu mengadab bukan sebab maksiat mata atau hati, tapi lebih banyak disebabkan karena mulut. Au yarham, atau walasapa Allah. Wa innal mayyit, al-qasat tamunil mayyit iku yu'adzibu bi'adab sapa mayyit bibuka'i ahlihi alaihi. Kalau mayyit itu diadab sebab buka'i ahlihi, nangisnya ahlil mayyit alaihi atasi mayyit. Artinya kalau ini ketok, nangis bukan nangis biasa, apa-apa nangis biasa, nangis yang sampai jerit-jerit, gulung-gulung, nah itu sakit dari tidak terimanya. Itu bahasanya kalau gitu, dipahami tidak menerima qada dan qadarnya Allah. Boleh. Inna Allah Ta'ala yaqul idza akhadtu kalimatai abdi fid dunya lam yakun lahu indi jazaa'un illa jannah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iku yaqul sapa Allah idza akhadtu dalam nalikane ngalap sapa ingsun kalimatai, akhadtu ngalap sapa ingsun kalimatai ing mata loro kaulo ingsun, kalimatai abdi ainai akal tu ainai abdi, kedua mata kekasih ingsun fit dunya, ing dalam dunia lam yakun ora ono iku lahu maring abdi indi ono ing dalam sanding ingsun apa jazaa'un balasan illal jannata, kecuali surga. Inna Allah Ta'ala qad harram 'ala an-nari man qala la ilaha illallah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad harram, teman-teman, mengharamkan sapa Allah 'ala an-nari, atasi api neraka, man, mengharamkan man ing wong qala sapa man la ilaha illallah. Yang bagi yang tadi hale amre apa, mencari sokongan bidani kekala mukunu la ilaha illallah wajah Allahi ridhani Allah. Makanya kalau kamu nunggu orang nazar sakaratul maut, tuntun dia kalau masih seger la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau sudah nafasnya mulai tidak beraturan, Allah. Kalau kamu mendengar dia melafazkan kalimat tauhid,
la ilaha illallah, sudah nggak usah ditutur lagi. Itulah kalimat terakhir dia. Meskipun nanti misalnya Tuhan yang ngomong la ilaha illallah, zuhur meninggal, yang penting nggak ngomong lagi kan, akhirul kalami namanya kan. Yang penting jangan diajak ngobrol, kabari awal-awal nanti jangan. Kalau sudah kamu berhasil nuntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tinggal kita mendoakan saja biar dia jangan melakukan kata-kata yang lain. Itu sudah masuk kategori man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sudah jelas la ilaha illallah, sudah alhamdulillah selesai, dia husnul khotimah sudah. Ya, sudah. Nggak perlu dituntut oleh Allah, Allah nggak perlu, sudah cukup. Yang penting nggak usah diajak ngobrol. Mungkin nggak bisa ngobrol gitu. Kalau tidak diajak khusus bareng. Nah, sudah, itu akhir kalamihi sudah. Meskipun caranya jauh, yang penting dari dia bertauhid itu dia tidak berkalam lagi. Nah, sudah. Namanya sudah akhir kalamihi. Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabuna li jalali. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iku yaqul sapa Allah yawmal qiyamah, dalam hari kiamat, aynal mutahabuna, aynal dalam arti wal mutahabuna utawi bira-bira wong kang saling mengasihi, saling menyayangi, lijalali krono kagungan ingsun. Al-yawma indal dino iki udhillu, bakal menaungi, memberikan naungan sapa ingsun mutahabuna fi dhilli indal naungan ingsun yauma indal hari la dhilla ka ora ono naungan iku maujud apa illa dhilli kecuali naungan ingsun. Orang berteman karena Allah, ya, semuanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka Allah yang nomor 3, kemarin kan hadisnya. Tapi kalau sudah ada pengkhianatan di situ, Allah keluar. Kalau keluar berarti pertemanan itu sudah tidak berkah lagi, sudah jauh dari rahmatnya Allah. Inna Allah Ta'ala yaqul ana ma'abdi ma jafarani wa ta'ala bi syafatahu. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqul ana utawi ingsun iku ma'abdi serta di hamba ingsun badakara ing dalam salat ini eling nyebut sapa abdi bi ing ingsun wa ta'arraqat dan bergerak bi sebab ingsun apa syafatahu dua bibirnya abdi. Selama asma Allah disebut, selama itu Allah bersamanya. Ya, ya nama abdi ba'da qarani wa taharrakat bi syafatahu. Selama bibirnya, meskipun tidak keluar suara, selama bibirnya melafazkan Allah, selama itulah Allah selalu ada. Inna Allah Ta'ala yaqul inna abdan sahahtu lahul jismah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqul sama Allah, inna abdan, sesungguhnya hamba iku sahahtu kang wis marasakan sapa ingsun lahu maring abdan, sahahtu menyembuhkan saya, menyehatkan saya, lahu maring abdan jismah awake jisimnya, jismahu jisim awake badannya, jisimnya abdan wa wasa'atu lan menjembarakan sapa ingsun, meluaskan sapa ingsun ada yang atas abdan fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya. Ma'isyah itu penguripannya, ma'isyah itu penghidupannya, bukan kehidupan, penghidupannya. Abdan yang dikambis lewat sapa alaihi ngatasi abdin apa khamsatu ahwamin
5 pira-pira tahun la yafitu ilayya la yafitu ilayya ay la yazur baiti. Nah itu di bawah itu footnote itu awamil 5 tahun la yafitu tidak berangkat haji sapa abdi ilayya maring ingsun la mahrumun la mahrumun yang dibakar dan Allah dan apa mahrumun dan cegah sopo abdi. Maksudnya apa? Kok ada orang yang Allah berikan kesehatan, rizkinya banyak, yang selama 5 tahun berturut-turut gak berangkat haji, nah itu maka Allah la mahrumun, jadi dia bakal dicegah dari rahmatnya Allah. Ukurannya itu 5 tahun makmur dia, tapi gak pernah berpikir untuk pergi haji. Bagi yang belum haji, itu ya, haji itu hanya sekali setahun, seumur hidup, karena kewajiban wajib haji itu hanya sekali. 2 kalinya sudah sunnah ya. Jadi kalau kamu belum haji, yang penting haji yang pertama itu yang harus dipersiapkan dengan baik, karena itu yang wajib ya. Haji berikutnya sudah tidak wajib, makanya pemerintah mensyaratkan orang boleh haji lagi setelah 10 tahun kepulangan dari hajinya itu syaratnya. Ya kemarin saya ada alumni sini, dia jadi apa pegawai Kementerian Agama, Kemenak Dinas Haji, ngurusi haji di Kabupaten Jepara. Itu waiting listnya aja di kabupaten itu 30 tahun. Tiap hari kata dia itu, karena dia melayani siskohat, melayani siskohat orang daftar haji dulu. Tiap hari tidak pernah kurang dari 30 orang daftar haji. Itu kabupaten itu, kelas kabupaten. Dengan kebayang. Terus gimana? Apa tetap wajib? Ya tetap wajib, itu urusan Allah, kepastian itu. Kamu daftar sekarang 2024 tambah 30 berarti 2054. Nah, kan sebentar. Terus 24, 25, 26, 30, 31, 40 dan 50 kan? 50. Duluan haji apa duluan diusung, lain lagi. Ya kan? Tapi kita kata ini diancam oleh Allah kan, sahhatu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi ma'isyatahu yaqdi alaihi khamsatu a'wam. 5 tahun kamu dimakmurkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diberi kemampuan untuk daftar haji. Haji itu daftar hanya 25 juta, sudah dapat porsi itu artinya dapat seat, nomor kursi sudah. Nah pelunasan nanti kalau sudah waktunya kamu, berpilihan kamu 30 tahun kemudian pelunasan. Kalau waktu saya 2017 itu masih 35 juta, jadi daftar 25 juta kurangnya berarti berapa? 10 juta ya, jadi pelunasan nambah 10 juta, lunas sudah. Haji 40 hari, makan 3 kali sehari, dijamin oleh pemerintah. Wah enak haji itu, haji pemerintah itu wah enak. Sekarang
kamu bayar 25 juta, pelunasan 30 tahun lagi, bisa jadi kekurangannya 100 juta. Tapi kalau Indonesia tambah makmur kan enggak toh? Nah, pelunasan berapa? Kurang 2 juta doang. Jadi haji cuma 27 juta. Kalau sudah subsidi negara kaya kan, negaranya sudah kaya. Bisa jadi semuanya sangat mungkin terjadi. Tapi yang penting jangan sampai kita masuk ancaman hadis Nabi ini. Wasa'atu sa'atu lahu jismahu wa wasa'atu alaihi fi ma'isyatihi yaqdi alaihi khamsatu ahwal. Jangan sampai kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bayar porsi 25 juta, sehat badan, tidak kekurangan dalam hidup, gak tergerak untuk daftar haji. La mahrum wa na'udzubillah. Ya. Jangan sampai kalau diberi kemampuan oleh Allah, punya uang, segera daftarkan aja. Yang penting sudah punya tabungan 25 juta. Itu sudah dapat porsi sekarang. Berarti tidak berubah sejak sudah lama itu ya. Satu porsi itu 25 juta. Kalau ingin langsung berangkat, namanya. Kalau NH plus itu masih 5 tahun sampai 7 tahun. Berapa NH plus? Uang porsinya itu 90 juta. Untuk dapat SIM. Pelunasannya yang mungkin ada 50 atau 100 juta. Itu nunggu 5 tahun. Ada yang plus-plus lagi, furoda. Berapa? Kamu bayar 400 juta. Bayar sekarang, besok berangkat. Nah, tapi 400 juta. Bagaimana kalau 700 dia boleh juga? Kok cuma 400 sih? Ada yang 700 enggak? Oh, itu. Yoga hasil sertifikasi halal, wah, dibuat umroh apa haji, enggak ya? Yang halal. Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli jannah ya ahlal jannah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqul, jadi haji itu apa? Betul-betul misteri ya. Karena hati kita itu dijaga sejak kita mendaftar haji. Karena itu miniatur akhirat betul. Hati itu miniatur akhirat. Semuanya itu kontak. Ya. Kalau orang dijaga betul, kalau mau haji itu jangan sampai punya akul ada. Karena ya itu kayak di akhirat betul, apapun langsung ada balasan. Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli jannah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu sapa Allah li ahli jannah, mereka penduduk surga. Ya ahli jannah itu ahli surga. Fa yaqulu, maka menjawab sapa ahli jannah. Labbaik Rabbana, labbaik seperti kau dawuh Rabbana do pengira. Wa sa'adaikalam wa sa'adaikalam, kebahagiaan ingsun tumatur panjenengan, wal khairu utawi kebaikan iku biadaika ana ing dalam ngarsane panjenengan. Fayaqulu sapa Allah hal raditu ana tarito sapa sira akeh. Fayaqulu maka menjawab sapa ahlul jannah, wa ma'alana la narda, wa ma'alana wa ma'utai apa iku lana maring kita la narda ora rida ya Allah, wa qad a'taita, teman-teman wis paringi sapa panjenengan ing kita wa ing perkara lan taati, wa ing perkara lan taati kang belum pernah panjenengan berikan, lan taati kang belum pernah
panjenengan berikan ahadan wang suci bin kalau kita sakit apa itu dengan ya kan al jannah itu isinya ar-rahim di dunia ini ar-rahman. Ar-rahman itu orang kafir, orang muslim, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, batu, angin, air, semuanya menjalani kehidupan di dunia ini, di alam semesta ini karena Ar-Rahman satu. Ar-Rahim khusus ahlul jannah. Isi dan 99 rahmat di dalamnya. Satu rahmat saja sudah mencukupi sejak alam semesta ini diciptakan. Kapan? Bil khamsina alfa sanatin. Jadi sebelum alam diciptakan 50.000 tahun, ingat satu hari indallah sama dengan 1000 tahun di dunia. Bibik dari al-fasana. Ya, ada ayatnya. Kemudian ayatnya. Ya, bibik dari al-fasana. Iya. Kan? Coba dari bibik dari al-fasanatin. Apa? Ta'udun, ya'udun apa? Jadi perbandingan satu hari, makanya dalam sebuah hadis disebutkan umat Islam itu dijatah satu hari oleh Allah hidup di dunia Islam ya. Terus dikasih bonus setengah hari. Kalau satu hari Allah sama dengan 1000 tahun, setengah hari berarti 500 tahun. Sekarang sudah berapa usia? Itu zaman Rasulullah. Sekarang hijrah 1440. Nah, kalau ke 1500 kurang berapa? Hah? Dari 1446 menuju 1500 kurang berapa? 1500 kurangi 1446. Film. Hah? 54 tahun lagi. Bukan kiamat ya, tapi Islam itu sudah tidak ada. Islam itu tidak ada. Artinya apa? Ya banyak gejalanya, lihat kan, mulai gejala. Kiamatnya, nah caranya Allah itu sebelum Allah menghancurkan alam semesta dengan kiamat itu, Islam itu diambil dulu, ditutuplah bahasanya. Tidak ada orang Islam, tidak ada sholat, tidak apa-apa, tidak ada semuanya. Dia tidak ada Islam dan Muslim itu karena jatahnya sejak zaman Rasulullah sampai sekarang 1500 tahun. Kalau tambah 54, 2024 tambah 54 berarti 70, 78, 2078. 2078. Oh, Islam sudah tidak ada. Setelah itu baru kiamat. Kiamat yang bisa 100 tahun lagi, apa bisa 10 tahun. Nah, tidak ada satupun orang Islam, Muslim yang menangi kiamat. Ya, caranya Allah menyelamatkan. Karena kiamat, orang yang menangi kiamat adalah sejelek-jeleknya makhluk. Welek-welek makhluk itu orang yang menangi kiamat. Makanya oleh Allah dihabisin dulu. Muslim mulai apa ya? Yang mulai tinggal masjid, bangga-banggaan dengan masjid itu kan kayak ciri-cirinya ya. Banyak perempuan, laki-lakinya mulai berkurang. Gitu ya. Ono sing lanang gak rapi-rapi misalnya wis tuwek. Kita bangun di Jepang itu
di Jepang itu sekarang krisis generasi muda karena orang Jepang nggak mau menikah. Dia membayangkan menikah itu akan membiayai istri karena dia nggak punya iman ya. Sombongnya orang begitu, mau kawin kenapa? Aduh nggak cukup masih makan anak istri. Bahwa memang awakmu yang kasih makan anak istri Allah. Allah yang kasih makan anak istri kok kamu tuh sombong. Orang beriman nggak boleh ngomong begitu. Saya ngasih perantaraan iya. Oh kalau awakmu anak bojomu urip kok. Jangan begitu, jangan dijaga. Supaya kan sudah jadi tua. Wah, nanti anak istri saya makan dari mana? Dulu. Kenapa belum menikah? Tak cukup untuk kapan cukupnya? Mau gaji berapa kamu? Gaji 1 miliar nggak cukup. Nama kata cukup itu kan nggak akan pernah tercapai itu. Namanya nafsu itu. Tapi pada prinsipnya itu jangan merasa kamu bahwa kewajiban kita tidak qawwamuna 'ala nisa ya bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din fil rizqi bima faddalallahu. Sebab itu kan ada faddalallahu itu. Tapi bisa juga setelah menikah rezeki keluarga nggak dilewati suami, dilewati istrinya bisa. Allah semuanya ngatur. Kita kewajibannya apa? Ikhtiar, menjalani kewajiban. Hasil itu urusan Allah. Cukup nggak cukup ya itu urusan. Jangan dihitung. Artinya kamu menghitung masa depan kan? Aku gajiku sekian, makan sekian, waduh gak cukup. Telur biro, takut luhut. Biro, tepung biro, aduh, pusing kamu. Saya tuh mulai dari awal, sejak dapat gaji, gak pernah gitu. Betul, karena menghitung pemasukan itu artinya saya menutup pintu rezeki yang lain. Secara psikologi ya, kalau kamu sudah punya gaji, kamu hitung, itu seolah-olah kamu punya harapan hanya dari situ. Jangan pernah kamu belum gitu aja, biarin aja, nggak terjawab. Jangan main belum. Saya ini tanya gaji saya berapa nggak tahu saya. Berapa gaji? Moro-moro sakit, moro-moro ayo. Tugasnya kan tidak menggunakan aja deh. Biro nggak tahu. Jadi kalau remonya biro dia nggak ngerti aku. Bukan karena saya ya jalan aja. Karena itu saya masuk tabungan itu terkonti nggak ngerti. Dan saya tidak mau tahu. Biar Allah itu yang memasukkan ke rekening saya. Kalau saya tiap bulan kelontongin, ini nanti dari sana ini mana kok belum terkontrol. Itu kan berharapnya dari pintu itu. Ya, jangan kamu pasung rezeki kamu dengan memasung itu. Inna fi dhanni abdi bi falyadun bima syaa. Kamu sudah suudon dengan Allah. Rezeki kamu hanya satu pintu itu doh. Ya wes, tak cukup itu kamu tutup. Saya tidak pernah itu. Jadi kalau ditanya teman, dan teman saya itu, alhamdulillah, ribu sudah masuk. Itu, rumput boleh. Biayanya kayak begini nih. Bayar listrik 1 juta. Kalau tidak begini, membayar yang lain. Kalau dihitung tak cukup gaji, tak cukup. Kalau dihitung, tapi jangan dihitung. Lakonnya air, itu tak cukup. Moro-moro ditagih belanja, beras setek, orang itu gaji rumput pusing, mati hati dulu. Jangan dia aja. Ternyata cukup saja.
nggak pernah kurang lah, masih bisa ini, masih bisa ini. Alhamdulillah. Saya nggak pernah tahu dari mana masuknya ke rekening saya itu, saya nggak pernah tahu dan saya tidak mau tahu. Saya hanya tahu menggunakan saja. Dan saya nggak pernah lihat saldo. Nggak pernah. Karena dengan melihat angka itu membuat saya menjadi, ini memang secara psikologi terjebak saya jadi. Waduh, belum juta itu bisa bernafas nggak 2 bulan. Nggak jadi begitu kan? Karena lihat angka. Nah, lihat saldo, di pelotomi saldo itu, bikin tahu nggak, suruh ditambah luru kan? Jangan. Saya terus terang dari awal nggak pernah. Dan alhamdulillah nggak pernah, ya nggak pernah. Tapi butuh apa aja bisa saya beli apa aja bisa. Alhamdulillah. Karena saya tidak pernah mau tahu berapa saldonya, berapa yang masuk tiap bulan, dari mana saja yang tidak tahu. Terus saya kasih, ada yang rutin memang gaji ini, remote ini, dari pengajian ini, dari ini, sudah masuk ber. Ini kok melebihi jumlah ya nggak tahu ya. Karena saya nggak pernah tahu per bulannya berapa, saldonya berapa, nggak mau tahu. Biarlah pakai matematikanya Allah saja. Yang namanya berkat usiada, ya kan? Usiada tuh khair, nggak pernah saya. Jadi kalau ditanya beda, kalau teman-teman tuh apa? Wih, handphone masuk. Waduh, kok jumlah saya ya? Wah, dekat. Saya nggak mau tahu, nggak mau dengar orang diskusi rainbow, diskusi bonus, diskusi ini, aku udah masuk menjadi masuk ya masuk, udah. Wayai waktu yang waktu pakai nikmat hidup itu, nggak terkungkung. Pasti kalau kamu lihat saldo itu pasti akan masuk di alam bawah sadar kamu. Wah, duitku kali sampai deh. Duitku sampai deh, duitku sampai deh. Lah Allah ditutup sama kamu rezekinya. Kayak sampai deh itu kan menutup berarti. Itu rezeki dari Allah. Makanya nggak usah lihat saldo cara. Mungkin apa? Ya kita tetap usaha, ikhtiar. Itu biarin masuk, nanti kalkulasinya pakai malaikat dan lain. Enak, hidup itu enak. Saya punya ATM berapa, isinya berapa, nggak tahu. Pokoknya akal pindah itu udah cukup. Akal pindah atau kiris, sekarang kiris kan. Alhamdulillah, tambah nggak terkontrol. وسعدك والخير في يديك فيقولها الرديت فيقول نعم لنا لك وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك يا الله ما لم تعطي dalam Islam tidak sesuatu yang tidak pernah memberikan engkau ya Allah ahadan yang maksudnya min khalqika saking makhluk fayaqulu nah ini dahsyatnya sedekah. Saya tahatus bin nikmah ya. Tahatus bin nikmah. Waktu maulid itu saya kan paling senang memang mahlum dia maulid itu. Saking senangnya maulid itu saya kemarin di kampung itu kan, di kampung sini kan maulid kan cuma agak rame ya, kita bertemu. Saya sampai minta tolong orang kampung tolong adakan maulid. Berapa kebutuhannya? Saya cukup. Gak usah undang saya. Ada kan? Apa Allah balas? Udah ada yang telepon, Yai mau bangun pondok, iya. Butuh berapa dana Yai? Sekian,
300 kurang ya, 500 juta. Mau beli tempat itu saya. Di Pajangan juga. Dadakan, jadi saya habis dadakan maulid di sini saya diam-diam ke kampung cari di belakang satu. Kaget orang kampung juga kaget. Ini kan sudah mudah. Kalau sampai dadakan di rumah ini dulu. Karena itu berapa orang mau diundang kapasitasnya. Sini bisa 60 ya udah biayanya sampai ternyata udah saya. Gak usah laporan ke saya. Meskipun lebih lah sudah. Pokoknya ngadakan maulid mahalul qiyam titik. Walau mahalul qiyam cukup. Karena apa? Mahalul qiyam itu Rasulullah hadir. Coba apa dah? Domirnya kan mukhatab semua. Assalamu alaika. Ya kan? Salamun alaika. Hadir Rasulullah. Saya katakan berapa tahun? Allah garansi. Saya pertama ngajukan beliau, ini tak ngajukan 325 juta 3 kamar. Disalahkan oleh kuburan ini berapa? 500. Sudah dapat 500, dapat tambahan lagi pemurukan tanah hampir 200 juta. Itu dahsyat dan saudara. Konkret itu. Ini tahatus binirman. Tahatus binirman. Makanya jangan pernah. Saudara itu apa? Gerak hati ya. Kalau kamu ingin ngasih, gak usah ditahan. Kasihkan aja. Itu pintu rezeki bagi kamu. Kalau mau ngasih orang, kasihkan aja. Waduh, ini begini. Waduh, kegedean. Itu soalnya. Ya, sama Allah ditakar lagi ya. Ditakar. Itu konkret saya. Sekarang lagi proses. Tanahnya kan berbukit begini. Perlu meratakan, diratakan. Lalu untuk diratakan itu kan butuh apa jenis alatnya kan? Provokator apa? Eksavator. Eksavator itu per jamnya 400.000. Itu kerja bisa 3 hari lebih itu luasnya sama itu. Ternyata ada lagi yang nyumbang. Oh ya isi nyumbang di sini. Senilai hampir 200 juta. Hanya gara-gara mahalul qiyam itu. Makanya itu Malaysia itu paling mantap. Yang dirindukan dari Irul yang itu. Irul, Silvi, Reza. Kamu tuh membahagiakan saya doakan itu. Kalau senang, saya doakan semua. Ini konkret. Hanya dari itu Allah ganti konkret saya sampai dari mana? Pintu langit tuh gak jelas, pintunya boro-boro. Makanya jangan usah pernah menghitung rezeki dari Allah. Jangan dihitung. Jangan pernah dihitung. Ala u'atikum afdala min dzalik. Fa yaqulu sapa Allah ala ini. A'atikum bakal paringi sapa ingsun kum ingsun sarke afdala ing luwih apik min dzalika saking mungkon-mungkon ma la ta'ti fa yaquluna sapa ahlul jannah ya rabbana wa ayyu syai'in afdalu min dzalika ya rabbana nur pangeran ingsun kita wa ayyu syai'in utawi di perkara suci wa ayu syai'in utawi di suci iku afdalu kang lebih utama min dalika saking kono-kono ma lam ta'ti fa yaqulu sapa Allah
uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Uhilla bakal di tempat menempatkan sapa ingsun alaikum ing atas sira akeh ridwani ing ridho ingsun. Fala asqatu maka ora bakal bendu, fala asqatu maka ora bakal bendu sapa ingsun alaikum ing atas sira akeh ba'dahu sa'wusi uhilla alaikum abadan ing dalam salawat. Ini kenikmatan dari Allah tertinggi, puncak itu bukan kenikmatan di surga yang fisik atau itu bukan, tapi kenikmatan puncak ketika Allah memberikan ridhonya kepada kita dan Allah tidak akan pernah marah lagi kepada kita. Artinya selalu ridho dengan apa yang kita lakukan. La asqatu alaikum ba'dahu abada. Inna Allah tajawaza li ummati. Inna Allah ta'ala, inna Allah sesungguhnya Allah itu tajawaza mengapura, memaafkan sapa Allah li ummati maring umat ingsun amma saking perkara hadasat kami cerita hadasat cerita di kalawan ma sapa anfusuha awak dewe ne ummati malah ta'mal dalam selagi ini belum dilakukan, di dalam selagi ini belum melakukan sapa umat dia kalawan ma Allah akan memaafkan dosa apapun yang kita keretak atau kita merencanakan berbuat dosa malam ta'mal bihi selama belum direalisasikan, Allah akan memaafkan. Atau tatakalam atau benar-benar ngomong semua umat bihi kalau atau sampai diucapkan Illa Allah subhanahu Allah itu tajawaz memaafkan sapa Allah umat saking umat ingsun ma waswasan ma ing perkara waswasakan waswas itu apa? Ya waswas bihi kalama apa suduruna hati waswas itu ragu waswas ragu bihi kalama apa suduruna hati ne umati malam ta'mal dalam selagi ini belum melakukan semua umati bihi kalama atau tatakallam bihi atau ngomong semua umati bihi kalawan selama belum diamalkan maka perbuatan dosa itu tidak ditulis sebagai dosa. Tapi kalau niat baik meskipun belum diamalkan itu sudah ditulis kebaikan. Itu rahman rahimnya Allah. Inna Allah Ta'ala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum.